Pemirsa, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding aksi Indonesia Gelap didanai oleh koruptor. Usman Hamid menantang pihak istana untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Pernyataan Presiden Prabowo tersebut disampaikan dalam acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia pada hari Minggu kemarin. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Prabowo tidak kredibel karena tidak dirasakan dengan bukti dan fakta yang tidak dipertanggungjawabkan. Menurut Usman Hamid, ini merupakan tuduhan yang serius dan selayaknya dibantah. Usman menantang pihak Istana Negara hingga Mabes TNI untuk membuktikan tuduhan itu. Di dalam acara PSI tentang tuduhan bahwa Gerakan Indonesia Gelap didanai oleh koruptor, itu pernyataan yang tidak kredibel, tidak didasarkan pada bukti-bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini hanya mengikuti proses politisasi hukum yang sudah sebelumnya dilakukan oleh kejaksaan di dalam kasus dugaan suap sawit yang melibatkan seorang pengacara Marcella Santoso. Dalam kutipan itu sebenarnya tidak jelas apa yang dimaksud dengan pemberian dana kepada orang-orang dalam Gerakan Indonesia Gelap. Tapi lalu disimpulkan secara terburu-buru oleh pihak Pusat Penerangan Kejaksaan dan diikuti dengan Pusat Penerangan TNI, Mabes TNI, bahwa seolah-olah Gerakan Indonesia Gelap itu adalah gerakan yang tidak murni, tetapi didalangi atau dibiayai oleh orang-orang yang terlibat di dalam kasus korupsi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung gerakan demonstrasi yang sempat ramai bertajuk Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Prabowo menyebut para koruptor ada di balik gerakan demonstrasi tersebut. Kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Iya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Presiden Prabowo Subianto juga menyayangkan adanya sejumlah pihak yang menyuarakan pesimisme terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Maraknya suara pesimisme terhadap pemerintah Prabowo Gibran. Menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal Gerakan Indonesia Gelap didanai para koruptor menuai kritikan di masyarakat. Ini disampaikan saat Prabowo menyampaikan sambutan di Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Pihak istana diminta segera memberikan bukti terkait tudingan ini. Dan saat ini kita sudah bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar? Yo, baik sejauh ini. Iya. Terima kasih sudah bergabung dengan Jawa Post TV. Ya, sama-sama. Ya Bang Ray, langsung saja bagaimana Anda melihat pernyataan Presiden Prabowo ini? Ya, ini sebenarnya kan berulang-ulang seperti yang sekarang ini terjadi. Saya kira sudah seharusnya kita semua mulai lebih menuntut. Kalau pejabat negara itu mengatakan sesuatu, mereka harus mengungkap data-datanya, mengungkap kejelasannya seperti apa.
Ini misalnya koruptor dan sebagainya itu. Lalu seperti apa sih? Tolong kasih clue-nya dong. Siapa koruptornya? Bagaimana cara kerjanya? Dan sebagainya. Ini eranya di mana pejabat-pejabat negara kita harus tuntut kalau bicara itu yang faktual, yang nyata, yang jelas, konkret. Nah, sebab tidak, ya kita bisa kategorikan itu hoax. Kalau tidak disampaikan secara terbuka, jalinannya seperti apa, faktanya seperti apa kepada masyarakat. Nah, ini kan masalahnya jadi apa ya? Jadi mengharukan. Kenapa saya sebut mengharukan? Karena kalau masyarakat misalnya yang menyampaikan pendapat yang dianggap nggak sesuai dengan yang sesungguhnya, mereka bisa kena pidana loh. Kalau dianggap menyebarkan hoax, gitu kan? Tapi kalau pejabat negara kita bolak-balik mengungkap sesuatu yang mereka nggak bisa memberikan dalil-dalilnya, ya, memberikan fakta-faktanya, itu dianggap lelucon aja gitu. Seperti nggak ada masalah gitu. Padahal mestinya pejabat negara yang menyampaikan sesuatu kepada publik lalu tidak bisa memberi kelengkapan data terkait sesuatu itu yang justru harus dipersoalkan gitu. Nah, ini kan terbalik-balik kita sekarang ini. Kalau rakyatnya yang mengabarkan sesuatu, misalnya nggak sesuai dengan faktanya, nah itu bisa dipidana. Tapi kalau pejabat negaranya yang buat kayak begitu, kok aman-aman aja gitu loh kira-kira. Mestinya yang dibuat yang sebaliknya. Pejabat yang mengungkapkan sesuatu, yang kemudian sesuatu itu nggak bisa dipertanggungjawabkan datanya, ya mereka harus diberi sanksi. Paling tidak mereka mengundurkan diri, karena itu sama dengan mencemooh, ya, menghoakkan apa yang menjadi keresahan publik. Kan Indonesia Gelap itu keresahan publik loh ya, gerakan mahasiswa yang cukup masif seluruh Indonesia, lalu disebut itu didanai oleh koruptor gitu. Itu kan tuntutannya sudah tidak diperhatikan, gerakannya malah disebutkan sebagai gerakan yang didanai oleh koruptor. Ya seperti ini gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, ini seperti mendaur ulang format ya, atau cara ya menangani protes-protes masyarakat seperti yang dilakukan oleh Orde Baru sebelumnya. Orde Baru sebelumnya kan juga kurang lebih caranya seperti ini. Kalau Anda nggak memberikan respon yang positif atas satu desakan publik, tinggal stigma aja. Nah, dulu misalnya stigmanya di PKI-kan gitu ya, atau di apalah macam-macam. Sekarang mulailah ya di stigma sebagai didukung oleh koruptor dan sebagainya. Jadi rasanya kita belum beranjak jauh-jauh amat ya sebetulnya terkait dengan pengelolaan pemerintahan ini gitu ya. Jadi kalau pemerintah terdesak, ya tuntutannya konkret, ya mereka nggak bisa menjawabnya, tinggal stigma aja, itu didanai oleh koruptor. Gitu. Ketika mereka mengucapkan kalimat itu seperti nggak ada beban, nggak ada perasaan bahwa itu harus dipertanggungjawabkan, bahwa itu harus diungkapkan kepada masyarakat, seperti apa datanya, macam-macam dan sebagainya. Padahal kalau masyarakat yang mengungkapkan sesuatu terkait dengan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ya masyarakatnya bisa dipidana, bisa dilaporkan telah menyebarkan hoax macam-macam dan sebagainya. Ya, jadi bisa dibilang Bang Rey, pihak Istana, TNI, Kepolisian didesak juga ya untuk memberikan bukti-bukti ya terkait gerakan Indonesia Gelap yang didanai koruptor, seperti itu ya? Lah iya. Masalahnya kan di kita itu, kalau pejabat yang mengungkapkan sesuatu yang mereka nggak bisa buktikan, nggak menyampaikan data fakta macam-macam, itu nggak bisa diapa-apain. Beda sama rakyat. Kalau rakyat yang menyampaikannya, ya mereka yang nggak sesuai dengan fakta yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, tinggal bilang aja itu hoax. Kalau hoax itu bisa dipidana. Nah sekarang berlaku nggak hukum itu kepada mereka gitu loh. Jadi kalau Bang Rey lihat sendiri, ada sinyal nggak dari tudingan Presiden Prabowo kalau ini adalah upaya untuk memutarbalikkan fakta saat ini? Ya saya tidak tahu, makanya kan kita tunggu datanya di mana. Kan seperti apa sih sebetulnya jalinannya, fakta-faktanya dan sebagainya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu benar adanya.
Atau kalau nggak benar bagaimana? Nah itu dia. Kalau nggak benar, kalau masyarakat ya dipidana. Kalau pejabat negara mengungkapkan sesuatu yang nggak benar, faktanya gimana? Nah di kita, ya itu dia persoalannya, berlaku nggak hukum itu kepada mereka gitu. Ini bukan kali pertama. Kan sebelumnya juga kita mendengar Menko Polhukam menyebut tingkat kepuasan 81%. Tapi kan kita nggak tahu dari mana hasil survei itu gitu. Dan sampai sekarang ya saya nggak tahu lembaga mana yang mengeluarkan data tingkat kepuasan per Juni 2025 itu mencapai 81,sekian% kepada pemerintah. Padahal itu disampaikan di lembaga terhormat, yaitu di DPR. Nah, uniknya DPR-nya juga nggak nanya. Mohon maaf Pak Menteri atau Pak Menko itu datanya dari mana? Gitu. Nggak ditanya juga. Nah itu dia yang saya sebut tadi, kalau rakyat yang menyampaikan informasi kebetulan nggak bisa disampaikan fakta dan datanya, mereka bisa dihukumkan melakukan hoax. Karena mereka melakukan hoax bisa dipidana. Nah kalau pejabat negara mengungkapkan sesuatu, apalagi sampai ke level menstigma orang, nggak bisa diungkapkan data-datanya, kebenarannya macam-macam, berlaku nggak hukum hoax kepada mereka, berlaku nggak hukum pidana kepada mereka. Ya Bang Rey, ada pernyataan Presiden Prabowo disebut mengangkangi gerakan mahasiswa dan gerakan sipil. Nah bagaimana menurut Anda? Itu yang saya sebut tadi, ini kan pola yang berulang ya, seperti zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu kalau pemerintahnya nggak sanggup ya untuk menerima dialognya, menyanggah argumen-argumennya, atau mengeksekusi tuntutan masyarakatnya, dia tinggal stigma. Dulu pakai stigma PKI kan, sekarang ya begini-beginilah, pidanain koruptor lah ya kan, inilah itulah dan sebagainya. Zamannya Pak Jokowi ya makar gitu. Nah, Bang Rey, menurut Bang Rey, ini penyebabnya apa nih? Munculnya berbagai gerakan mahasiswa dan sipil. Karena kita tahu kan hari ini misalnya beredar informasi mahasiswa akan melakukan gerakan lagi, kan kira-kira gitu, mau melakukan aksi lagi. Nah itu mungkin salah satu respon dari Presiden terhadap kemungkinan. Ya ini kemungkinan karena kita belum tahu juga ya, cuma informasinya kan beredar nih di berbagai media sosial kan, gitu ya, bahwa akan ada gerakan mahasiswa lagi yang ya katakanlah semacam kalau dulu Indonesia gelap istilahnya, sekarang ini kayaknya Indonesia cemas gitu kira-kira ya. Nah mungkin ini respon awal terhadap kemungkinan gerakan yang muncul ini gitu. Nah itu pun lagi-lagi ya kalau gerakan itu benar adanya, kalau informasi yang melalui berbagai media sosial itu benar adanya juga. Nah Bang Rey, adanya gerakan sipil dan gerakan mahasiswa ini bisa dibilang apa? Karena memang tidak ada kepercayaan atas pemerintahan saat ini atau seperti apa? Ya umumnya itu kan gerakan-gerakan mahasiswa itu muncul ya karena memang merasa ada yang janggal, ada yang tidak tepat ya dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Apalagi gerakannya itu masif loh ya, kecuali gerakan-gerakan yang mungkin parsial ya 40-50 orang gitu. Tapi kan kalau se-Indonesia seperti terjadi di Indonesia gelap gitu ya, Indonesia darurat gitu, nah itu memang bisa diyakinkan bahwa ada sesuatu yang janggal dalam konteks pengelolaan, sehingga sebegitu cepatnya mahasiswa dapat berkumpul, bergabung. Nah, pengalaman kita dahulu di lapangan ya, waktu kita jadi mahasiswa, itu sulit meyakinkan mahasiswa itu untuk turun ke jalan gitu. Nah, sekarang mudah. Kenapa mudah? Karena memang ada media sosial. Lebih dari itu karena karena isu-isunya itu masuk ke otak orang gitu. Ya, Bang Rey, terakhir nih terkait dengan gerakan-gerakan mahasiswa dan gerakan sipil, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi masalah seperti ini? Ya, saya tidak tahu lah, karena coraknya kan pemerintah sekarang ini kadang-kadang masalah kita ini kan selalu masalah kepercayaan. Inilah menurut saya yang tergerus ya di dalam pemerintahan, baik 5 tahun terakhir di era Pak Jokowi
dan itu bersambung di era yang sekarang. Oleh karena itu mungkin yang paling penting itu adalah menimbulkan kepercayaan dulu terhadap pemerintah ini dari kelompok masyarakat atau khususnya dari kalangan mahasiswa. Nah, salah satu caranya yaitu tadi Anda ungkapkan dong siapa koruptor yang dimaksud yang mendanai gerakan mahasiswa itu. Kalau Anda tidak menyampaikannya, ya itu kan pandangan orang, bayangan orang tentang pemerintahan yang sekarang ini tenang mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak bisa ungkapkan kenyataannya, itu akan terjadi akan terus membesar. Nah, kalau ketidakpercayaan itu membesar, ya bagaimana masyarakat ya bisa diajak mempercayai itikat baik mereka? Ya, baik. Terima kasih Bang Ray. Sama-sama. Atas waktunya Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti.